Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Anda semua, di video ini kita akan membahas soal-soal yang akan keluar pada ujian besok, pada minggu depan hari Rabu. Oke, dan soal-soal ini pasti akan keluar gitu. Jadi palingan cuman berbeda angka. Jadi silahkan Ananda tonton video ini sampai akhir nanti. Oke, kita mulai dari nomor satu. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang 2 cm, tentukanlah panjang ruas garis DF. Oke, kita coba jawab terlebih dahulu. Jawab. Oke, hal yang pertama kita lakukan tentunya menggambar garis atau menggambar kubusnya. Menggambar kubusnya. Oke, kita gambar kubusnya terlebih dahulu. Kita punya A, B, C, D, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, yang ditanya adalah tadi DF. Nah, ini DF. Nah, oke, kita sudah nampak yang DF ini. Kalau dari DF berarti kita mempunyai dia itu adalah diagonal sisi. Kita mendapatkannya sebagai sebuah diagonal sisi. Berarti kita tuliskan. Kalau pengen langsung boleh, kalau Anda sudah baca ya. Karena DF merupakan ruas garis diagonal ruang, maka panjang DF adalah 2 dikali dengan akar 3. Atau sama dengan 2 akar 3. Oke, sentimeter. Oke, kalau misalkan pengen cara manual atau cara dasarnya, berarti kita cari terlebih dahulu sama seperti yang Bapak ajarkan yang kemarin. Berarti setelah membuat gambar kita cari segitiga yang cocok untuk merepresentasikannya, yang untuk mencarinya gitu. Berarti yang kita tengok di sini, ini kan kubus. Coba bayangkan kubus ya. Berarti kita bisa menggunakan segitiga BDF atau DBF. Nah, berarti kalau misalkan kita gunakan yang itu, maka kalau kita tengok berarti BD-nya adalah, karena dia itu diagonal sisi, berarti BD kuadrat sama dengan, kita cari BD terlebih dahulu ya. BD kuadrat sama dengan, ini cara 2. Oke, BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. Sehingga kita mendapatkan dia itu adalah 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Itu BD kuadrat ya. Berarti kalau BD sama dengan akar dari 8. Atau dia itu sama dengan SQRT 4 dikali 2. Nah, 4 itu
Nah, 4 itu bisa kita keluarkan dari akar, sehingga dia itu menjadi 4 akar 2. 2 akar 2 maksudnya. Karena kan kali berapa yang hasilnya 4, berarti dia itu adalah 2. Berarti kita keluarkan 2. 2 akar 2. Dan 2 tidak bisa dikeluarkan lagi, sehingga dia itu sudah maksimal. Berarti dia itu 2 akar 2. Nah, dengan cara yang sama, ini kan segitiga menggunakan Pitagoras kembali, maka kita dapatkan DF. Sehingga DF nanti sama dengan 2 akar 3 cm. Nah, ingat kembali mengenai Pitagoras, lalu operasi pada akar ya. Itu harus diingat-ingat dan harus tahu dan harus paham mengenai operasi akar gitu kan. Yang kemarin ada Bapak tengok bahwa ada teman Ananda yang menjumlahkan akar. Yang kemarin itu ada kayak gini. 13 akar 14, 13 akar 14 ditambah 13 akar 14. Dan ini sama dengan 26 akar 28 katanya. Nah, ini kan harusnya kalau untuk akar, yang di bawah akar tidak dijumlahkan, hanya koefisiennya saja. Berarti dia itu adalah 13 tambah 13 berarti 26 akar 14. Nah, nanti silakan dicari kembali dan juga dipahami kembali mengenai operasi akar. Nah, ya, ini tuh intermezzo saja. Oke, untuk nomor 2, soalnya adalah tentukan jarak dari titik A ke garis DG panjang rusuk kubus jika panjang rusuk kubus adalah 2 cm. Nah, kalau kita tengok, berarti kalau kita gambarkan, kita punya DG. Oke, pertama kita gambarkan, lalu kita cari segitiga siku-sikunya, atau mana yang tegak lurus antara A terhadap DG, gitu kan. Berarti kalau yang tegak lurus, kita putar gambarnya. Nah, ini sudah tegak lurus, di mana dia itu, ini DG tadi ya. Kalau kita gambarkan di sini, kalau kita kita tengok dari sudut pandang yang lain, ini sudah segitiga siku-siku di mana ADG dengan siku-sikunya di D. Berarti ini sudah segitiga siku-siku. Berarti jarak dari A ke DG adalah langsung saja, berarti D itu adalah AD atau tingginya. Berarti kalau kita dapatkan, berarti AD-nya adalah kita terus kalimat terlebih dahulu. Jarak dari titik A ke garis DG adalah panjang garis AD. Panjang ruas garis AD. Sehingga kalau misalkan berarti kalau untuk AD, panjang AD dia itu adalah rusuk kubus, berarti sehingga sama dengan 2 cm. Jawabannya adalah 2 cm. Oke, itu untuk nomor 2. Intinya Anda harus tahu itu ya, harus tahu yang mana siku-sikunya gitu. Harus menganalisa di mana siku-sikunya, yang bagaimana segitiga yang akan dipakai gitu. Itu saja yang menjadi poin penting pada pembelajaran mengenai 3 dimensi, terutama tata jarak gitu kan, seperti definisi yang telah Bapak sampaikan sebelumnya. Oke, untuk nomor 3, diketahui kubus ABC DEFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Masih 2 cm, karena ini soal contoh gitu kan. Jika X adalah suatu titik yang berada di luar kubus ABC DFGH dan ruas garis AX menjadikan titik C sebagai titik tengahnya.
berarti X di luar. Nah, lalu titik C menjadi titik tengahnya. Berarti kalau misalkan titik tengah, berarti panjang dari AX Oke. Oops. Bentar. Oke, dia itu berada di luar, lalu AC menjadi titik tengahnya. Menjadikan C menjadi titik tengahnya. C-nya kurang nampak. Oke, kita punya C di sana. Berarti kalau misalkan C itu titik tengahnya, definisi titik tengah apa? Berarti kalau misalkan dia itu titik tengah, berarti panjang dari CX juga sama dengan panjang dari AC. Berarti kayak ini, misalkan 1 negatif 1 per 1 ini, berarti titik tengahnya adalah 0. Kalau misalkan, silakan nanti tengok ya definisi tengah aja lah. Kalau misalkan di tengah-tengah gitu kan, berarti dia itu membagi dua sisi sama panjang. Berarti C itu membagi AX sama panjang. Berarti panjang dari AX adalah Berarti panjang dari AX sama dengan 2 kali panjang dari AC. Berarti kalau kita gambarkan kubus satu lagi. Panjangnya berapa? Oke, dengan panjang yang sama. Oops. Kubus. Nah, berarti ini adalah X, di mana itu berarti ini adalah menjadi X. Dan ini sama panjang antara AC dengan CX, karena C ini akan menjadi titik tengahnya. Berarti panjang dari CX sama dengan AC. Oke, yang ditanya adalah tentukanlah jarak dari X ke titik H. Berarti yang ditanya adalah panjang dari titik X ke H. Ini X, lalu KH, berarti kita dapatkan yang ini. Berarti yang mana segitiganya? Berarti kita menggunakan segitiga yang ini. Nah, tengok segitiganya, berarti kita gunakan segitiga yang itu. Berarti gambar bagus-bagus ya. Nah, dan ini ada segi 4, berarti karena dia itu panjangnya sama, nah, dan ini kalau kita tengok karena dia itu ini sama gitu kan, dampaknya adalah kita menghasilkan kubus dengan panjang yang juga sama, dengan panjang yang 2 kali dari kubus yang pertama. Berarti panjang yang sisi rusuknya juga 2 kali. Berarti dia itu adalah 10, yang berarti ini adalah 2 kali 2, berarti panjang ini adalah 4. Lalu ini adalah 2. Berarti panjang dari DX, berarti perhatikan segitiga DXH. Berarti panjang DX
dx akan menjadi, karena dia itu 4 kuadrat tambah 2 kuadrat adalah 12, berarti dia itu menjadi akar 12 SQRT 12, kita keluarkan 4, berarti kita dapatkan 4-nya keluar, berarti 2 akar 6. Nah, ini untuk soalnya Bapak bimbing aja ya. Nanti silahkan teliti lebih lanjut gitu kan. Berarti panjang dari DH itu adalah 4 kuadrat 16 tambah 4. Ini 4 kuadrat 16 tambah 4, 20 akar 20. Akar 20. Berarti dia itu 4 keluar, berarti sisa 5. 2 akar 5. Sama dengan, berarti dx-nya segitu. Berarti untuk dh-nya juga adalah 2. Berarti berdasarkan pengamatan Ananda gitu kan. Berarti kalau misalkan berarti untuk xh-nya adalah xh sama dengan akar dari dx kuadrat. Berarti dx kuadrat ini kita kembalikan akar 20 kuadrat, berarti 20 ditambah dengan 2 kuadrat, berarti 4, sama dengan akar 24. SQRT 24 sama dengan, kalau misalkan kita keluarkan 4, berarti dia itu menjadi 2 akar, yang tinggal dalamnya adalah 6. Nanti silakan selidiki mengenai perkaliannya. Sehingga panjang dari XH adalah 2 akar 6. Oke. Itu untuk soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4. Diketahui sebuah kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 2 cm jika X adalah, ya ini soal yang sama, X-nya juga dengan kasus yang sama. Lalu yang ditanya adalah jarak dari titik X ke perpanjangan ruas garis EF. Nah, kita tengok berarti perpanjangan ruas garis EF adalah ini. Perpanjangan ruas garis EF adalah yang diperpanjang ya, yang pasti. Diperpanjang berarti jaraknya adalah dari X ke R. Ini X. Panjang dari X ke R. Hapus dulu. Oke, berarti dia itu adalah panjang dari X ke R. Berarti kalau kita tengok nih ya, berarti yang siku-sikunya XR ya. Berarti panjang dari XR adalah, kita tengok ada segitiga di sini, karena dia itu kubus yang 2 kali lebih besar tadi. Berarti bukan 2 kali lebih besar ya, rusuknya lebih panjang 2 kali. Berarti dia itu ini panjangnya 10. Ini panjangnya 10. Lalu ini 2, 10 pula, 4. Dua kali 2, 4. Oke, 4 berarti 4 kuadrat tambah 2 kuadrat, berarti hasilnya adalah sama dengan dx tadi. Berarti panjang dari XF adalah XR. Panjang dari XR adalah sama dengan 2 akar 5. Nanti silakan diselidiki ya. Kembali, silakan bikin kembali di bukunya. Diketahui sebuah kubus, kasus yang sama, keperluasan bidang ADHE
Oke, kita hapus dulu. Kita tengok ADHE. AD ADHE. Nah, berarti kalau untuk perluasan bidangnya, kita punya yaitu adalah AKOL. Nah, ini perluasan bidangnya. Berarti jarak dari X ke AKOL sama seperti yang tadi. Kalau untuk kubus itu atau yang segi atau yang kayak balok gitu kan. Dia itu sudah pasti tegak lurus antara titik satu ya titik sudutnya kepada sisi yang di depannya. Berarti dia itu panjang dari XK tegak lurus kan. Nah, kalau kita, silakan tengok nanti kubusnya ya. Meja atau apapun yang pengen Anda tengok. Nah, karena kalau misalkan kita tengok kayak pertemuan satu ini misalkan bidang gitu kan, misalkan meja ini seperti ini, berarti untuk ini kan sudah pasti tegak lurus. Saya tengok meja nanti kalau lebih jelasnya. Itu serah Anda lah modelnya. Nanti dia itu langsung tegak lurus, berarti dia itu adalah panjang dari XK. Untuk panjang dari XK adalah yang kita ketahui dia itu adalah 2 kali dari panjang sisi tadi, yaitu sama dengan rusuk kubus besar, berarti 2 kali dari 2. Berarti kita punya XK sama dengan karena oh, karena jarak dari X ke kalau untuk menjawab kalau di esai itu usahakan untuk menggambar di setiap soal kan biar nampak mana yang karena matematika itu bahasa. Jadi harus jelas gitu kan karena dan Bapak di sini sudah harusnya Bapak crop tadi ke arah wordnya. Ya udahlah. Karena jarak X ke perluasan ADHE adalah panjang dari XK, maka jaraknya adalah 2 kali 2 yaitu 4 cm. Sebentar, kita crop dulu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Diketahui panjang AB lalu TA titik O merupakan titik tengah garis BE. Jarak titik T ke O adalah O titik tengah dari garis BE. Kalau misalkan kita gambarkan, kita gambar BE terlebih dahulu. Nah, itu BE. Karena dia itu segi 6 beraturan, berarti apa namanya? Berarti panjang dari BE adalah 2 kali panjang sisinya. Itu sifat segi 6 beraturan. Berarti panjang dari BE sudah pasti 2 kali dari panjang BC misalnya. Karena kalau misalkan kita gambar kembali, kita gambarkan semuanya gitu. Kita gambarkan semua diagonalnya. Gambarkan semua diagonalnya. Maka dia itu akan membentuk suatu segitiga
Ini kan panjang sudutnya adalah 60 derajat. Lalu ini juga 60 derajat jadinya karena dia itu dibagi dua gitu kan. Ini semua sudutnya adalah 120 awalnya. Berarti karena kita bagi dua, ini 60, ini 60, berarti dia itu segitiga. Berarti di sini sisa 60, berarti dia itu segitiga sama sisi. Berarti dia itu panjang yang AO, berarti AO yang di sini ya. Yang di tengah ini adalah AO. Yang tengah ini adalah AO, berarti karena panjang dari AO sama dengan AB, berarti dia itu adalah 5 cm. Ini ada dua kalinya. Berarti kalau kita gambarkan yang tegak lurus dengan TO adalah yang jarak dari TO, berarti tegak lurusnya berada di TO ya. Nah, oleh karena itu langsung saja kita cari, berarti panjang dari TO adalah maka panjang dari TO sama dengan akar dari yang siku-sikunya di O ya. Berarti panjang dari hipotenusanya adalah TA, panjang dari TA adalah 5. 5 dikuadratkan ditambah dengan AO. AO itu 5 tadi. Oh, sorry, dia itu 4 maksudnya. Berarti 4 kuadrat. Oh, karena dia itu sisi tegaknya yang kita cari, berarti dia itu menjadi kurang. Rumusnya adalah kurang, gitu kan. Berarti dia itu sama dengan akar dari 25 dikurang 16 sama dengan akar dari 9 sama dengan 3 cm. Nah, sudah kita dapatkan. Panjangnya adalah 3 cm. Nah, ini juga kasus yang sama, yaitu jarak titik T ke BD. Kalau kita tengok dari T ke BD, karena dia itu segitiga 4 kuadraturan, berarti BD ini sudah pasti di tengahnya yang menjadi yang menjadi panjangnya, yaitu tegak lurus kan. Berarti jaraknya itu adalah panjang dari T ke titik tengah ini. Berarti kalau kita gambarkan kembali, dia itu juga mencari TO gitu. Berarti nanti silakan Anda cari untuk yang itu. Nah, ini soal kontekstual atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Nisa memiliki ruang belajar berbentuk balok dengan panjang 4 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 2 meter. Ini sepertinya box lemari itu ya. Dia ingin memasang lampu tepat di tengah-tengah atas ruangan. Berarti kalau kita gambarkan bentuk ruangan si Nisa itu. Nah, ini bentuk ruangan si Nisa balok ya. Sorry. Nah, misalnya seperti ini baloknya. Ya udahlah, nggak aja ini balok asli gitu kan. Berarti dia itu pengen membuat lampu tepat di tengah-tengah atas nih. Tepat di tengah-tengah atas nih. Berarti dia itu di apa sih ini? Nggak baca ini balok. Berarti dia itu pengen di tengah-tengah atas katanya. Berarti
FGH ya, berarti dia itu pengen di tengah-tengah. Kalau tengah-tengah, kalau ingin menggambar titik tengah itu harus tengok diagonal, bikin apa namanya, pertemuan diagonalnya. Berarti kita punya I di sini. Memasang sangkal lampu di tengah-tengah ia juga ingin memasang sangkal lampu di tengah-tengah salah satu dinding ruangan. Jarak terpendek dari saklar dengan lampu adalah, berarti dia itu pengen membuat di salah satu ruangan, di salah satu sudut ruangan. Karena dia itu panjangnya adalah 4 cm, bisa nggak ya itu? Bisa juga ya. Misalkan dia ini panjangnya 4 cm, ini lebih panjang gitu. Ini lebih panjang 4 cm. Nah, kalau kita tengok kan 4 cm, berarti uh, yang yang harus kita tarik berarti adalah yang paling pendek. Kita tengok dulu lah. Berarti titik tengahnya adalah, misalkan ini yang titik tengah yang sisi panjangnya atau 4 dengan tingginya 2. Ini yang 2. Nah, ini yang sisinya panjangnya 2. Ini 2, berarti ini juga 2. Tingginya 2 tadi kan. Ini panjangnya 4. Berarti kalau misalkan kita bawa, berarti kan kalau kita gambarkan segitiganya, berarti ini ke sini, ini panjangnya akan menjadi 1. Panjang sisinya ini 1 gitu kan. Lalu panjang ini juga 1. Karena setengah dari sisi ini gitu, sisi lebarnya. Ini lebarnya kan 2, berarti panjang ini 1, lalu ini adalah 1 juga karena tingginya 2. Lalu untuk yang ini, karena panjangnya ini 2, berarti ini 2. Ini lalu ini ke sini adalah 1 karena tingginya 2 gitu kan. Berarti kalau kita tengok, yang paling pendek tentunya adalah 1 dengan 1 gitu. Ini kan 2, kalau kita kuadratkan 2 kuadrat tambah 1 kuadrat itu lebih besar gitu, lebih panjang. Berarti yang berpendek adalah yang arah sini. Berarti nilainya adalah, kita kasih label. Oh, udah ya. Ini titik J. Titik J. Kurang jelas. Berarti dia itu adalah panjang dari KJ. IJ maksudnya. Berarti IJ sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti dia itu adalah akar 2. Sama dengan akar 2. Oke, sudah kita dapatkan. Akar 2 cm. Tadi dalam meter ya. Sentimeter. Udah. Ini AC-nya 4. AC 4 meter. Sama dengan AD sama dengan FG sama dengan EH. Lalu CD sama dengan
sama dengan AB sama dengan EF sama dengan G dengan 2 meter. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 2, titik M merupakan titik tengah dari garis EG dengan jarak, maka jarak titik E ke garis AM adalah. Oke, gambar kembali. ABCDFG dengan rusuk 2, titik M merupakan titik tengah dari garis EG. Titik tengah dari garis EG. Kita gambarkan EG. Berarti titik tengah dari garis EG, kalau gambar titik tengah, gambar dulu ini ya. Ya ini, titik I. Lalu, ini titik M katanya. Itu titik M. Jarak dari titik E ke garis AM. Berarti kalau ke garis AM, ruas garis AM, jarak dari titik E ke ruas garis AM. Berarti kalau jarak titiknya adalah ini ke sini. Jarak titik E ke garis AM. Berarti dicari jarak yang tegak lurusnya, yaitu panjang tegak lurusnya. Berarti kalau misalkan kita cari, maka dia itu, karena dia itu kubus, berarti panjang dari EG adalah 2 akar 2. Berarti panjang dari EM adalah 1 akar 2 atau setengah dari 2 akar 2. Berarti adalah 1 akar 2 atau akar 1. Akar 1. Lalu ini panjangnya adalah 2. Lalu panjang dari AM adalah ini 2 akar 3. Berarti panjang dari ini berarti 1 ditambah 4 berarti dia itu akar 5. Akar 5. 1 ditambah ini ya, segitiga sekunya. Berarti ini akar 5. Berarti untuk panjang dari kita misalkan ini titiknya adalah EO. Nah, berarti panjang dari EO menggunakan kesebangunan, konsep kesebangunan. Yaitu, berarti kalau kita gunakan perbandingan, berarti dia itu EM, nanti dicari lagi mengenai konsep kesebangunan. Berarti EM dibagi dengan AM sama-sama hipotenusanya dari segitiga, perhatikan
Perhatikan segitiga AME dan segitiga EOM. Di segitiga itu sebangun dengan EOM. Nah, sehingga EM dibagi AM sama dengan ini tinggi EO itu tinggi dari EOM, lalu EA itu tinggi dari AME. Berarti ini EO per AM. EO per EA. Berarti EM itu akar 1 per akar 5 sama dengan 2 per EO per 2. Berarti EO kita pindah ruaskan. EO sama dengan ini 1 2 EO sama dengan 2 dikali akar 1 per akar 5 itu kalau kita gabungkan dia itu menjadi akar 1 per 5. Akar 1 itu adalah 1 gitu kan. Berarti ini 2 per akar 5. Dua per akar 5. Kalau kita sederhanakan ini menjadi 2 akar 5 per 5. Nah, oke, sentimeter. Oke, lanjut nomor 10, panjang rusuk kubus. Ini sudah berapa menit? Sejam ternyata. Nomor 10, panjang rusuk kubus ABCDFGH 2 cm, jarak titik F ke bidang BEG adalah. Nah, ini kita bahas satu lagi saja. Silakan Ananda lanjutkan nanti. Panjang rusuk ABCDFG adalah 2 cm, jarak titik F ke BEG adalah F ke BEG. BEG jarak dari titik F ke BEG. F mana nih? Oke, ini F ke BEG. Karena dia itu kubus gitu kan. Lalu berarti panjang dari diagonal sisinya pasti sama. Berarti dia itu panjang. Berarti ini adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisinya adalah 2 akar 2. Dengan panjang sisinya adalah 2 akar 2. Berarti kalau misalkan dia itu panjang, berarti tinggi dari yang tegak lurus dengan BEG itu pasti adalah tinggi dari prisma yang terbentuk. Coba kita gambarkan gitu. Kita gambarkan mereka, maka dia itu akan menjadi suatu prisma.
Ini salah. Ya susah. Berarti kalau kita gambarkan gitu kan, dia itu akan menjadi suatu, kok gini. Jadi kalau kita gambarkan, dia itu akan menjadi suatu prisma segitiga yang beraturan. 5 segitiga yang beraturan. Berarti panjang atau jarak dari F ke BEG pastilah tingginya. Berarti dia itu akan menjadi, dengan tingginya, berarti dia itu akan menjadi berarti panjang ini adalah 2, lalu panjang sisinya adalah 2 akar 2, lalu panjang apa namanya? Kalau sifatnya berarti ini adalah AEI ini pasti 2/3. Berarti 2/3 dari, nah ini, aduh, panjang kali ya. BJ ini pasti setengah dari 2 akar 2 tadi. Berarti ini akan menjadi akar 2. Ini menjadi akar 2. Akar 2. Lalu ini 2 akar 2. Berarti panjang dari EJ adalah 2 akar 2. 2 akar 2 berarti 8 dikurang akar 2 berarti 6 akar 6, berarti dia itu panjangnya adalah akar 6. Panjangnya adalah akar 6. Berarti kalau sifat dari limas, panjang ini adalah 2/3, lalu panjang dari IJ adalah 1/3-nya. Berarti 2/3 dari akar, kita 2/3 akar 6, berarti panjang dari FI sama dengan 2/3 akar 6 SQT 2/3 6 dikuadratkan ditambah dengan EF, berarti dia itu 2 kuadrat. Kebalik ya, kurang ini. Sehingga dia itu menjadi akar dari 4 dikurang akar 6 kuadrat. 2/3 akar dikuadratkan adalah 4/9. Akar 6 adalah 6. Dikuadratkan adalah 6. Jadi 24/9. Berarti ini menjadi 36/9 dikurang 24/9, sehingga dia itu menjadi 12/9. 12/9. Ini 12/9, kita keluarkan 4/9.
49 dikali dengan kita keluarkan berarti 2/3 akar 3 cm. Oke, mungkin demikian saja video kita pada kali ini. Mungkin karena sudah terlalu panjang ya, jadi silakan ya soal selanjutnya silakan dibahas. Dan ini dibahas semua ya, karena soal ini pasti akan keluar. Silakan Anda bahas, dan nanti kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan di grup kita, di WA Group. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.